Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali dengan Aksara Agro & Farm tentang budidaya porang. Jadi kali ini kami di pertengahan bulan Januari 2023. Kami menginformasikan kepada penonton khususnya channel YouTube Aksara Agro & Farm. Kami mulai pertengahan Januari 2022 ini stop tanam porang, teman-teman. Jadi kita menghentikan tahap stop penanaman porang. Nah, jadi kita nanti juga akan menunjukkan alasan apa kenapa di bulan Januari ini sudah tidak kami rekomendasikan untuk melakukan penanaman porang. Dan nanti kami juga akan menceritakan kisah teman kami yang pada beberapa tahun yang lalu itu memaksakan menanam porang di pertengahan atau di awal Januari pada tahun-tahun yang kemarin. Nah, jadi kebetulan kami sekarang berada di atas pondok aksara. Alhamdulillah untuk pertumbuhan porang kami itu sudah cukup bagus, alhamdulillah. Terus katak juga, calon katak sudah mulai muncul. Nah, kita sembari membersihkan gulma, kita akan menceritakan dulu teman-teman pengalaman dari teman kami pada tahun-tahun kemarin yang menanam porang di pertengahan Januari. Jadi sebenarnya sudah terlambat ya teman-teman kalau menanam porang di pertengahan Januari, dikarenakan waktunya itu sudah bukan masa-masa awal vegetatif, Nah, nanti kita bisa tunjukkan kepada penonton bukti bahwa memang umbi yang sudah mulai membesar dan umbi lamanya, umbi mininya itu sudah mulai mengecil. Jadi untuk petani pemula yang memang ingin, jika masih ada yang ingin menanam porang tahun ini, sebaiknya ditunda teman-teman. Ditunda, kemudian menanamnya musim nanti saja. Karena kalau dipaksakan saat ini itu teman-teman juga nanti akan rugi juga. Meskipun harga bibit tahun ini itu sangat murah sekali. Nah, itu juga kemarin pengalaman dari teman kami, beliau itu memaksakan melanjutkan menanam di bulan Januari. Bahkan tetap dari bibit polybag pun beliau tanam, kuncup beliau tanam, tetapi hasilnya juga kurang optimal teman-teman. Kurang optimalnya itu karena ya musimnya itu sudah bukan masuk lagi di awal masa vegetatif untuk porang. Nah, kita nanti akan minta tolong saudara saya seperti apa keterkaitan umbi di pertengahan bulan Januari ini, wujudnya seperti apa, itu untuk memperkuat, untuk membuktikan kepada teman-teman penonton channel Aksara Agro & Farm bahwa memang di tempat kami di daerah Yogyakarta itu umbi mini itu sudah mengecil untuk pertumbuhan dari tunas yang pertama atau tunas yang sudah tumbuh. Nah, selanjutnya itu sudah saatnya umbi yang baru itu sudah mulai membesar. Kita akan tunjukkan teman-teman. Nah, kita stop dulu teman-teman, itu kebetulan ada azan asar. Nanti sembari kita bongkar umbi, salah satu umbi di kebun porang Aksara Agro & Farm ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita coba bongkar salah satu porang kami. Jadi ini dulu kemarin dari bibit umbi mini, ukurannya kira-kira sekitar 4-5 on teman-teman. Nah, di pertengahan Januari ini, jadi ini umbi yang 4 onan itu sudah mengecil teman-teman. Mengecil dikarenakan nutrisi yang di dalam umbi mini itu sudah diserap untuk pertumbuhan dari batang dan daun porang itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang bagian bawahnya yang agak lebih besar ini umbi yang baru, yang sudah mengalami pembesaran, mulai membesar. Nah, jadi kita ingin membuktikan kepada penonton bahwa di pertengahan Januari di daerah kami, Yogyakarta, itu sudah akan masa
generatif, bukan lagi masa vegetatif. Masa generatif artinya masa pembesaran umbi dan pembentukan katak itu sendiri. Makanya pada masa ini itu sudah waktunya untuk pemberian pupuk susulan, teman-teman. Tetapi kalau di bulan ini, di waktu ini itu teman-teman baru melakukan penanaman, itu nanti juga kurang optimal, bahkan terlambat. Karena memang dari sisi waktu itu sudah masuk ke masa peralihan dari vegetatif ke generatif. Seperti itu. Nah, terus kemudian dari bukti ini pun teman-teman nanti bisa mengecek ke lahan porang masing-masing. Karena tiap daerah itu tentu berbeda, apalagi Indonesia Barat dengan Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur itu tentu berbeda kondisinya. Jadi jangan digeneralisir, teman-teman. Jangan digeneralisir, teman-teman. Silahkan coba membongkar 1-2 dari area yang berbeda, dari bedengan yang berbeda, dibongkar, dilihat seperti apa perkembangan umbi porang di pertengahan Januari ini. Nah, dan nanti teman-teman bisa mengevaluasi apakah ada bakalan cacar air yang itu mengindikasikan bahwa saluran air di kebun teman-teman itu ada yang mengendap. Artinya itu overdosis kandungan air, teman-teman. Jadi pupuk susulan itu teman-teman silahkan memakai pupuk jenis apa, organik maupun anorganik, bahkan hanya ditabur dolomit, bahkan dolomit nanti juga bisa ditabur, kemudian ditambah dengan penyemprotan pupuk susulan, itu juga bisa, teman-teman. Nah, untuk pupuk susulannya, kalau kami untuk pupuk organik itu unsur P dan K, teman-teman. Unsur P itu kami melakukan fermentasi dengan bonggol pisang dari batang pisang yang bagian bawah. Itu kita campur dengan air cucian beras, kemudian air kelapa tua, kemudian air cucian berasnya yang pertama ya, bukan air cucian beras yang bilasan kedua. Kemudian dengan molase, tetes tebu, terus dengan cacahan bonggol pisang, itu yang unsur P. Kemudian yang K, unsur K, kalium, itu bonggol pisangnya diganti dengan serabut kelapa yang sudah tua, yang sudah disimpan lama. Seperti itu. Itu cara organik yang pernah kami aplikasikan di budidaya jahe merah, teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman yang melatar belakangi dari video ini, bahwasanya kami di pertengahan Januari itu sudah melakukan stop budidaya porang, teman-teman. Karena waktunya juga sudah tidak sesuai dan bukan saatnya lagi untuk menanam. Nah, jadi akan malah nanti kerugian makin besar jika teman-teman itu tetap tanam porang saat ini, teman-teman. Jadi itu mungkin teman-teman cerita real dari kami setelah kami tadi mencoba membongkar bahkan tadi ada 3 umbi yang kami bongkar untuk membuktikan ke penonton bahwa memang saat ini fasenya itu peralihan dari vegetatif ke masa generatif umbi porang. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.